Metode pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran PPKN di kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya alamin, kita dipertemukan lagi di kelas 11 ya. Alhamdulillah kalian sudah naik kelas, itu tandanya kalian naik level ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan ibu berharap kalian lebih semangat lagi untuk pembelajaran di kelas 11 ini. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi ya anak-anakku di mata pelajaran PKN di kelas 11 ini dengan masih bersama Ibu Dina. Kabar kalian sehat? Sehat, Bu. Gimana liburannya? Seru banget, seru. Alhamdulillah. Setelah libur panjang kenaikan kelas kemarin, kita mulai belajar kembali di kelas. Kalian harus tambah semangat, oke? Siap. Nah, di pembelajaran kelas 11 ini ada beberapa subbab yang akan dibahas di pendidikan Pancasila ini. Ini buku paketnya ya. Mungkin kalian udah dibagi satu persatu. Udah ada kan? Ada, Bu. Ya. Ini buku paketnya. Di dalam buku paket ini terdapat 6 subbab dari bab 1 sampai dengan bab 6. Nah, pada pembelajaran pertama kali ini kalian akan diajak untuk memahami atau mempelajari mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai materi ini, Ibu akan membuat sedikit konsep dalam bentuk mapping untuk pembelajaran pada bab 1 kali ini. Oke, yang pertama adalah mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, dalam bab ini akan dibahas beberapa poin. Yang untuk pertama mengenai konsep hak dan kewajiban. Yang kedua mengenai substansi dari hak dan kewajiban asasi manusia. Poin ketiga mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai penanggulangan masalah dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalian ingat ya, dalam subbab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia itu terdapat 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah mengenai konsep hak dan kewajiban dari konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, untuk poin pertama kita akan membahas tentang konsep hak. Konsep hak. Nah, mengenai konsep hak itu sendiri, sebelum Ibu menyampaikan makna atau pengertian secara besarnya mengenai hak asasi manusia itu sendiri, Ibu akan menyampaikan fakta-fakta mengenai hal-hal yang Ibu nanti utarakan. Yang pertama adalah manusia itu dilarang untuk membunuh, bahkan bunuh dirinya sendiri. Jika memang ia terbukti, maka ada hukum yang melindunginya. Kedua, setiap negara tidak ada yang mau dijajah. Bahkan negara yang dijajah sekalipun ini
ketiga, tidak adanya manusia yang ingin hidup sengsara. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang disampaikan atau memaknai? Ngerti Bu. Ya, jika kalian pahami atau kalian perhatikan apa yang telah Ibu sampaikan tersebut, bisa diambil dari besarnya bahwa hak asasi manusia itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah mengenai hak hidup, kehidupan. Yang kedua mengenai kebebasan. Yang ketiga adalah mengenai kebahagiaan. Jika tidak adanya ketiga hal tersebut, maka manusia itu tidak akan bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Karena ketiga aspek tersebut sangat berkaitan, teman-teman. Nah, dasar hukum dari hak asasi manusia itu sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa? Boleh diulangi? Undang-Undang Tahun Nomor 39 Tahun 1999. Ini mengenai hak asasi manusia. Baik. Yang mana dalam inti dari pasal tersebut adalah mengenai hak manusia itu melekat sejak dia lahir sampai dengan nanti dia meninggal. Bahkan ketika kita dalam kandungan juga, kita masih dalam kandungan itu kita juga sudah mempunyai hak untuk hidup. Maka dari itu ibu-ibu atau wanita yang menggugurkan kandungannya akan dikenakan sanksi pidana. Nah, itu mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya adalah konsep mengenai kewajiban. Nah, anak-anak, mengenai kewajiban itu sendiri, kewajiban itu ada ketika hak kita akan terpenuhi ketika kewajiban kita sudah terpenuhi. Maksudnya apa sih, Bu? Makna dari kewajiban itu sendiri adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita laksanakan agar kita bisa menuntut hak kita. Apa sih kewajiban kita? Kita sebagai anak, kewajibannya adalah berbakti kepada orang tua. Hak kita adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita diberi jajan, diberi makan, itu merupakan hak kita sebagai anak. Dan kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kewajiban kita sebagai di sekolah apa sih, Bu? Ya, kewajiban kita di sekolah adalah belajar dengan baik, menaati peraturan yang ada di sekolah. Hak kita adalah mendapatkan ilmu dari apa yang kalian tuju dari rumah. Nah, kewajiban kalian sebagai warga negara apa sih? Yang kalian sebagai pelajar itu jangan muluk-muluk ingin menjaga keamanan dan ketertiban di negara kita dalam lingkup luas, ya, seperti itu kan karena ada tugasnya yaitu TNI dan Polri. Tapi kita sebagai siswa tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan kewajiban kita adalah dengan belajar yang baik supaya menjadikan kita warga negara yang nantinya unggul atau dipergunakan untuk masa depan nanti. Karena kalian ini adalah calon pemimpin masa depan untuk nantinya. Nah, konsep kewajiban ini termaktub dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1999. Nah, ingat-ingat ya, dalam kewajiban ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1999. Baik, Bu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas mengenai substansi hak dan kewajiban, kasus pelanggaran HAM serta penanggulangan masalah pelanggaran HAM. Nah, namun sebelum ke penutupan, Ibu akan memberi tugas sedikit kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mencari kasus pelanggaran HAM yang ada di dunia, terkhusus di Indonesia ya.
Ya bisa dari Indonesia satu, dari mancanegara satu. Nanti kita didiskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, Bu. Nah, mungkin itu saja karena waktu sudah menunjukkan untuk lanjut ke mata pelajaran pertama. Untuk itu saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu.